Hujan rintik-rintik membasahi kaca depan mobil Pajero Sport putihku, menciptakan lukisan abstrak yang buram oleh bias lampu jalanan. Wiper bergerak ritmis, kanan, kiri, seolah menghipnotis mataku yang sudah terasa berat. Jam digital di dashboard menunjukkan pukul 20.45 waktu Indonesia Barat. Tubuhku rasanya remuk redam. 3 hari ini adalah maraton tanpa henti. Sebagai pemilik perusahaan yang sedang berkembang pesat, aku tidak bisa hanya duduk manis di balik meja menunjuk telunjuk. Aku harus turun ke lapangan. Negosiasi alot dengan klien di Surabaya, pengecekan gudang di pinggiran kota yang panas dan berdebu, hingga tumpukan berkas kontrak yang harus kutandatangani satu persatu. Menyetir sendiri di perjalanan pulang ini sebenarnya bukan pilihan bijak. Sopirku sakit, dan aku terlalu perfeksionis untuk menyewa sopir pengganti dadakan. Sedikit lagi, Al. Sedikit lagi, bisikku menyemangati diri sendiri sambil memijat tengkuk yang kaku. AC mobil terasa terlalu dingin, menusuk hingga ke tulang, padahal aku sudah mengenakan blazer tebal. Rasa dingin ini mungkin bukan hanya karena suhu, tapi juga karena rasa sepi. Sudah seminggu ini Raka, suamiku, terasa jauh. Bukan jauh secara fisik saja, karena dia memang sering dinas keluar kota untuk mengurus cabang perusahaan yang kupercayakan padanya, tapi jauh secara rasa. Teleponku jarang diangkat. Chat WhatsApp sering hanya dibalas singkat, lagi meeting, yang, lagi di jalan, atau, nanti aku telepon balik. Tapi telepon balik itu jarang sekali terjadi. Aku menghela napas, mencoba menepis pikiran negatif. Husnuzan, Al, batinku. Raka mungkin sedang berjuang keras. Dulu, saat aku menikahinya, dia tidak punya apa-apa. Dia hanya seorang staf administrasi biasa dengan gaji UMR, motor butut yang sering mogok, dan setumpuk tanggungan keluarga. Orang tuaku sempat menentang, teman-temanku mencibir. Kamu yakin, Al? Kamu lulusan S2, punya bisnis sendiri. Dia? Kata-kata itu masih terngiang. Tapi aku menutup telinga. Aku mencintai Raka karena kesederhanaannya. Dan lihat sekarang, aku berhasil membuktikan pada dunia. Aku mengangkat derajatnya. Aku memberinya modal, memberinya jabatan direktur operasional, memberinya mobil mewah, dan rumah megah. Aku membuatnya disegani. Dia sekarang bukan Raka yang minderan, dia Raka yang gagah dengan jas mahal. Aku bangga padanya. Sangat bangga. Lamunanku buyar saat melihat pelang penunjuk jalan berwarna hijau memantulkan cahaya lampu mobilku. Kota B, 5 Kam. Tiba-tiba, sebuah nama melintas di benakku. Nama yang membawa kehangatan di tengah dinginnya malam ini. Sinta. Senyum tipis terbit di bibirku yang kering. Sinta, sahabat karibku sejak masa-masa sulit. Sahabat yang dulu sering berbagi mie instan satu bungkus berdua saat kami masih merintis karir. Sinta yang polos, yang selalu mendengarkan keluh kesahku tentang pekerjaan. Sudah lama sekali aku tidak bertemu dengannya. Sejak dia memutuskan pindah ke kota B ini setahun lalu untuk mencari suasana baru setelah ibunya meninggal, komunikasi kami agak tersendat. Aku sibuk, dia pun sepertinya sibuk dengan pekerjaan barunya di sebuah butik kecil. Ah, mumpung lewat. Kenapa nggak mampir, pikirku. Rasa lelah menyetir mendadak tergantikan oleh antusiasme. Aku membayangkan wajah Sinta. Dia pasti akan kaget setengah mati. Dulu, kejutan adalah bahasa cinta kami. Aku memutar setir dengan mantap, membelokkan mobil besar ini keluar dari jalur jalan provinsi menuju pusat kota B. Jalanan di sini lebih sempit, diapit ruko-ruko tua yang sebagian besar sudah tutup. Namun, sebelum ke tempat kosnya, ada satu ritual yang tidak boleh terlewat. Bolu pandan. Sinta gila dengan bolu pandan. Dulu, setiap kali dia sedih karena diputus pacar atau dimarahi bos, aku akan datang membawa sepotong bolu pandan, dan dia akan langsung tersenyum, bahkan menangis haru sambil memelukku. Aku menepikan mobil di depan sebuah toko roti legendaris di kota ini, Sari Rasa. Tokonya hampir tutup, pelayan sedang menyapu lantai. Aku turun, merapatkan blazer. Angin malam menyapa kulit wajahku. Mbak, masih ada bolu pandan keju? Tanyaku pada pelayan yang sedang membalik tulisan open menjadi close. Tinggal satu loyang terakhir, Bu. Rezeki ibu, jawab pelayan itu ramah. Aku tersenyum lebar. Bungkus ya,
Mbak. Tolong kasih tulisan di atasnya pakai krim. Monsieur, my best. Sambil menunggu pesanan dikemas, aku mengeluarkan ponsel dari tas tangan. Layarnya menyala, menampilkan foto wallpaper aku, Raka, dan putra kami, Bima. Keluarga kecil yang kupikir sempurna. Aku membuka aplikasi WhatsApp. Masih belum ada balasan dari Raka sejak sore tadi. Terakhir online jam 19. Mas, aku mampir ke tempat Sinta sebentar ya di Kota B sekalian kasih surprise, kasihan dia sendirian di sana. Nanti aku langsung pulang kok, paling jam 11 sampai rumah. Love you, ketikku cepat. Centang 1 abu-abu. Mungkin sinyalnya jelek, atau dia sudah tidur karena kelelahan bekerja. Ya sudahlah, pikirku. Aku membayar kue, lalu kembali masuk ke mobil dengan perasaan riang. Kotak kue itu kuletakkan dengan hati-hati di jok penumpang sebelahku, seolah-olah itu adalah penumpang VIP. Mobil kembali melaju. Kota B tidak terlalu besar, jadi tidak sulit menemukan daerah kos Sinta meski aku baru 2 kali ke sana. Kosnya terletak di daerah yang agak pinggiran, masuk ke dalam ganggang perumahan padat penduduk. Jalanan semakin sepi. Jam menunjukkan pukul 21.15 waktu Indonesia Barat. Aku membelokkan mobil masuk ke Gang Melati. Jalannya hanya pas untuk 1 mobil. Aku harus berhati-hati agar spion mobilku tidak menyenggol pagar rumah warga. Sampai. Rumah kos itu terlihat suram di bawah temaram lampu jalan yang berkedip-kedip mau mati. Bangunan tua 1 lantai memanjang ke belakang. Halamannya sempit, hanya cukup untuk parkir beberapa motor. Untunglah di depan pagar ada sedikit lahan kosong, jadi aku bisa memarkir mobilku di sana tanpa menghalangi jalan. Suasana hening, mencekam. Hanya suara jangkrik dan gonggongan anjing dari kejauhan yang memecah malam. Aku mematikan mesin, mengambil tas dan kotak kue. Saat turun dari mobil, aku merasa kakiku sedikit goyah. Efek menyetir 4 jam mulai terasa. Tapi aku memaksakan diri. Demi Sinta, batinku. Aku ingin melihat senyumnya. Aku ingin memeluknya. Aku kangen curhat padanya, kangen mendengar celoteh polosnya. Aku berjalan perlahan di atas paving blok yang berlumut licin. Sepatu hak tinggiku berbunyi tik-tak pelan, irama yang terdengar asing di keheningan malam ini. Kamar Sinta ada di nomor 3. Posisinya agak di tengah. Aku berdiri di depan pintu kayu bercat coklat yang catnya sudah mulai mengelupas di bagian bawah. Ada sandal jepit Sinta di depan pintu. Berarti dia ada di dalam, pikirku lega. Lampu terasnya redup, tapi aku bisa melihat cahaya terang dari ventilasi di atas pintu. Dia belum tidur. Aku menarik napas, menyiapkan senyum terbaik. Tok, tok, tok. Aku mengetuk pelan. Sopan, hening, tidak ada sahutan. Mungkin dia sedang di kamar mandi, atau sedang mendengarkan musik pakai headset? Sinta memang suka begitu kalau lagi galau. Aku menunggu 1 menit, 2 menit. Angin malam berhembus lagi, kali ini lebih dingin. Bulu kuduku meremang. Entah kenapa, perasaanku mendadak tidak enak. Seperti ada batu yang mengganjal di ulu hati. Aku mengetuk lagi, kali ini lebih keras. Tok, tok, tok. Sinta? Assalamualaikum. Ini aku, Alia, panggilku. Suaraku terdengar parau. Masih hening. Tidak ada suara langkah kaki, tidak ada suara air kran, tidak ada apa-apa. Tapi lampu di dalam menyala terang. Rasa lelahku berubah menjadi kekhawatiran. Jangan-jangan dia pingsan? Atau sakit? Sinta punya riwayat mak akut. Dulu dia pernah pingsan di kantor lamanya karena telat makan. Sinta, buka pintunya dong, seruku sambil mendekatkan telinga ke daun pintu. Samar-samar, aku mendengar suara. Bukan suara kesakitan, tapi suara bisik-bisik dan suara gesekan benda, seperti suara kasur yang berderit pelan. Jantungku mulai berdegup kencang. Aku mencoba memutar gagang pintu. Terkunci. Tentu saja. Sinta, aku tahu kamu di dalam. Buka atau aku teriak maling nih, ancamku, setengah bercanda tapi setengah panik. Aku sudah siap mendobrak kalau tidak ada jawaban. Kakiku sudah sakit berdiri terus. Tiba-tiba, terdengar suara benda jatuh dari dalam. Gedebuk, seperti seseorang tersandung.
Lalu suara langkah kaki tergesa-gesa mendekat ke pintu. Suara kunci diputar dengan kasar dan gugup. Klek. Pintu terbuka sedikit. Hanya celah kecil. Siapa? Suara Sinta terdengar. Tapi aneh. Suaranya bergetar, serak, dan terdengar sangat ketakutan. Bukan suara orang yang baru bangun tidur. Ya ampun, Sinta. Ini aku, Alia. Masa kamu lupa suaraku? Aku langsung mendorong pintu itu agar terbuka lebar, tidak sabar ingin memeluknya dan menyerahkan kue bolu yang mulai terasa berat di tanganku ini. Surprise, teriakku dengan sisa-sisa tenaga. Namun, teriakan itu menggantung di udara. Mati seketika. Pemandangan di depanku membuat seluruh darah di tubuhku seolah berhenti mengalir. Waktu seakan membeku. Sinta berdiri di sana. Penampilannya berantakan. Rambutnya acak-acakan seperti singa, lepek oleh keringat. Wajahnya pucat pasi, matanya terbelalak liar menatapku. Bibirnya gemetar hebat. Tapi bukan itu yang membuatku terpaku. Mataku tertuju pada kaos yang dia pakai. Kaos oblong abu-abu tua bertuliskan, Hard Rock Cafe Bali. Napasku tercekat. Itu kaos Raka. Itu kaos suamiku. Aku yang membelikannya. Aku yang memilihnya. Aku ingat betul Raka memakainya 2 hari yang lalu sebelum berangkat dinas. Dia bilang itu kaos keberuntungannya. Kenapa kaos itu ada di tubuh Sinta? Kenapa Sinta memakainya dengan terbalik? Jahitan obrasnya ada di luar, label di lehernya mencuat keluar. Dia jelas-jelas memakainya dengan sangat terburu-buru dalam kegelapan atau kepanikan. Dan celana pendek yang dipakainya, itu celana tidur sutra tipis yang sangat seksi. Alia? Kakakmu ngapain di sini? Sinta tergagap, tangannya mencoba menahan pintu agar tidak terbuka lebih lebar, berusaha menghalangi pandanganku ke dalam kamar. Aroma ruangan itu menyeruak keluar. Bukan aroma pewangi ruangan lavender kesukaan Sinta, melainkan aroma campuran keringat, rokok, dan parfum maskulin yang sangat kuhafal. Parfum yang kubelikan untuk Raka bulan lalu di duty free saat aku ke Singapura. Instingku menjerit. Alarm bahaya di kepalaku meraung-raung. Tanpa sadar, kotak kue di tanganku meluncur jatuh. Bruk! Minggir, Sin! Desisku dingin. Suaraku terdengar asing di telingaku sendiri. Jangan, Al. Kamarku berantakan. Jangan masuk. Ada tikus. Banyak tikus? Sinta histeris, merentangkan tangannya menghalangiku. Aku tidak peduli. Dengan tenaga yang tersisa, didorong oleh adrenalin kemarahan yang mulai mendidih, aku menepis tubuh Sinta dengan keras hingga dia terhuyung menabrak tembok. Aku melangkah masuk. Kamar itu kecil. Hanya satu ruangan tanpa sekat. Langsung terlihat kasur busa di lantai di ujung ruangan. Di atas kasur yang spraynya kusut tak karuan itu, ada gundukan di balik selimut tebal. Seseorang bersembunyi di sana. Gemetar. Duniaku gelap. Kakiku lemas. Tapi mataku nanar menatap gundukan itu. Ujung kaki seseorang menyembul dari balik selimut. Kaki laki-laki. Kaki dengan bekas luka knalpot di betis kanan. Bekas luka. Suamiku. Raka? Udara di dalam kamar itu terasa padat, seolah oksigen telah disedot habis oleh iblis yang bersemayam di dalamnya. Aroma pengap bercampur wangi mask maskulin yang kuhafal di luar kepala menusuk hidungku, menciptakan sensasi mual yang hebat di ulu hati. Aku berdiri mematung. Mataku terkunci pada bekas luka bakar berbentuk oval di betis kaki yang menyembul dari balik selimut itu. Luka itu didapat Raka 5 tahun lalu saat dia mengantar pesanan catering ibuku menggunakan motor bututnya. Aku yang mengobatinya saat itu. Aku yang menangis karena kasihan padanya. Tidak mungkin ada 2 orang di dunia ini yang memiliki bekas luka sama persis di tempat yang sama. Al, dengerin aku dulu. Ini nggak seperti yang kamu pikirin. Suara Sinta terdengar mencicit dari belakangku. Dia mencoba menarik lenganku dengan tangan gemetar. Aku menepis tangannya kasar tanpa menoleh. Diam, bentakku. Suaraku menggelegar di ruangan sempit itu, membuat dinding-dinding tipis kamar kos seolah bergetar. Aku melangkah mendekati kasur busa yang tergelar di lantai itu. Langkahku berat, seolah ada besi beton yang mengikat pergelangan kakiku. Tapi amarah memberiku kekuatan yang tidak wajar. Gundukan di balik selimut itu bergerak gelisah,
mencoba menarik ujung selimut untuk menutupi kakinya yang terekspos. "Jangan sembunyi, pengecut," desisku. Dengan satu sentakan keras yang didorong oleh rasa sakit hati yang mendalam, aku menarik selimut tebal bermotif bunga mawar itu. Srat! Waktu berhenti berdetak. Di sana, di atas sprei yang kusut dan bernoda, terbaring Raka. Suamiku. Pria yang kupikir sedang berjuang membesarkan perusahaan kami di kota ini. Pria yang selalu kucium tangannya sebelum berangkat kerja. Pria yang kupuja sebagai ayah terbaik bagi Bima. Dia terbaring meringkuk seperti janin, tanpa sehelai benang pun. Saat selimut tersingkap, dia tersentak kaget, wajahnya pucat pasi seperti mayat. Matanya yang biasanya menatapku dengan sorot lembut palsu itu kini dipenuhi teror. Dia panik, tangannya kelabakan mencari apa saja untuk menutupi tubuhnya, akhirnya menyambar bantal guling lusuh dan mendekapnya erat di dada. "Ya, Mas Raka?" Lututku akhirnya menyerah. Aku ambruk, tapi tanganku refleks menahan tubuhku agar tidak jatuh menyentuh lantai kamar yang najis ini. Aku bertumpu pada pinggiran meja rias Sinta. "Yang, Sayem, Alia, sumpah ini salah paham." Raka tergagap. Suaranya pecah. Dia mencoba duduk, tapi rasa malu membuatnya kembali meringkuk. "Salah paham?" Aku tertawa. Tawa yang kering, serak, dan menyakitkan. Air mata mulai membanjiri pipiku tanpa permisi. "Salah paham, Mas? Kamu telanjang di kamar sahabatku. Istrimu datang bawa kue, dan suaminya lagi, rapat, di atas kasur sama sahabatnya sendiri." Aku menoleh pada Sinta yang kini bersimpuh di dekat pintu, menangis terseduh-seduh. Penampilannya semakin memperjelas segalanya. Kaos, hard rock Bali, milik Raka yang dipakainya terbalik itu seolah mengejekku. "Itu kaos yang aku belikan, Sin," ucapku lirih, menunjuk dadanya. "Aku belikan itu buat Raka pas anniversary kami. Kenapa kamu pakai?" "Hah? Kenapa kamu pakai baju suamiku?" Teriakanku di akhir kalimat membuat Sinta semakin menciut. "Aku tadi bajuku basah, Al." "Raka cuma minjemin." "Bohong," potongku cepat. Mataku menyapu sekeliling ruangan. Otakku bekerja cepat merekam setiap detail. 2 gelas kopi yang masih hangat di meja. Asbak penuh puntung rokok. Pakaian dalam wanita yang berserakan di dekat lemari. Dan di atas meja kecil di samping kasur, ada sebuah buku catatan terbuka. Tulisan tangan Sinta yang rapi terlihat jelas. Aku bangkit, menyambar buku itu. "Jangan, Al. Itu privasi," seru Sinta panik, mencoba merebutnya. Tapi aku lebih cepat. Aku membaca halaman yang terbuka. Rencana resepsi, Gedung Graha Mutiara, 15 Desember. Catering, 50 juta. Dekorasi, rustik elegan. Baju pengantin, sewa di butik lavender, pakai kartu kredit Alia, pinjam Raka. Duniaku berputar hebat. Kepalaku pening. Mereka bukan hanya berselingkuh. Mereka merancang masa depan di atas bangkai pernikahanku. Pakai kartu kreditku, suaraku bergetar hebat. "Kalian mau nikah pakai uangku? Pakai keringatku?" Aku menatap Raka dengan tatapan jijik yang belum pernah kuberikan pada siapapun seumur hidupku. Pria yang dulu kukira polos dan sederhana, ternyata adalah ular berbisa yang paling mematikan. "Mas, kamu bilang butuh uang 50 juta minggu lalu buat down payment proyek jembatan. Ternyata buat sewa gedung?" Raka tidak menjawab. Dia hanya menunduk, wajahnya merah padam. Kebisuannya adalah jawaban paling menyakitkan. "Jawab aku, Mas." Aku melempar buku catatan itu tepat ke wajahnya. Buku itu menghantam pipinya dengan keras. Iya, aku mau nikah sama Sinta." Raka tiba-tiba berteriak, mungkin karena malu atau karena sudah terpojok. Dia menatapku dengan mata nyalang. "Aku capek, Al. Aku capek hidup di bawah bayang-bayang kamu. Semua orang bilang aku numpang hidup. Di mata kamu, aku cuma karyawan yang kebetulan jadi suami. Sinta beda. Sinta menghargai aku sebagai laki-laki." Plak, sebuah alasan klise. Alasan klasik laki-laki insecure yang tidak tahu diuntung. Rasa sakit di dadaku perlahan berubah menjadi dingin. Beku. Air mataku berhenti mengalir. Penjelasan Raka barusan membunuh sisa-sisa cintaku padanya.
Jika dia meminta maaf dan bersujud, mungkin aku masih punya secuil rasa kasihan. Suara jarum jam dinding di kamar Sinta terdengar sangat keras. Tik-tik-tak. Setiap detiknya seolah memalu kepalaku yang mulai berdenyut nyeri. Raka sudah selesai berpakaian. Dia duduk di tepi kasur, menunduk dalam, kedua tangannya meremas rambutnya sendiri dengan frustrasi. Sementara Sinta masih meringkuk di sudut ruangan, memeluk lututnya, isak tangisnya terdengar tertahan namun konsisten, seolah sengaja diperdengarkan untuk memancing rasa ibaku. Sayangnya, tangki rasa ibaku sudah kosong melompong. Bocor oleh tusukan pisau pengkhianatan mereka. Aku tidak melepaskan pandanganku dari mereka barang sedetik pun. Tangan kananku masih menggenggam erat ponselku. Layarnya menyala, menampilkan proses pengunggahan file. Aku sedang mengirimkan semua foto dan video tadi ke cloud storage dan juga ke email pribadiku yang tidak diketahui Raka. Jaga-jaga. Raka yang kukenal memang lembut, tapi Raka yang terpojok bisa saja nekat merusak ponselku untuk menghilangkan barang bukti. Raka akhirnya membuka suara. Suaranya parau. Dia tidak berani menatap mataku. Batalkan telepon ke ibu. Tolong. Kita selesaikan ini bertiga saja. Aku menaikkan sebelah alisku, menatapnya dengan sorot meremehkan. Bertiga? Seperti kalian merencanakan pernikahan pakai uangku bertiga? Bukan begitu. Raka mendongak, wajahnya memerah. Ibu itu punya darah tinggi, Al. Bapak juga baru sembuh dari stroke ringan. Kalau mereka tahu kelakuan aku bisa fatal. Kamu mau tanggung jawab kalau ada apa-apa sama orang tuaku? Luar biasa. Dia yang berbuat dosa, dia yang melempar beban moral padaku. Manipulatif. Sifat aslinya benar-benar keluar. Mas, kataku pelan tapi tajam. Yang bikin ibu darah tinggi itu bukan aku yang ngadu. Tapi kamu yang berzina. Kamu yang menghancurkan harapan orang tua kamu punya anak yang soleh dan sukses. Jangan balikkan fakta. Raka terdiam, rahangnya mengeras. Aku mengalihkan pandangan pada Sinta. Dia masih memakai kaos Hard Rock Bali, milik suamiku. Pemandangan itu membuat perutku kembali mual. Kilas balik masa lalu berputar di kepalaku seperti film bisu. Sin, panggilku. Sinta mengangkat wajahnya yang basah oleh air mata. Wajah yang dulu kulihat sangat tulus, sekarang terlihat penuh kepalsuan. Ingat enggak, 3 tahun lalu? Waktu ibumu kena serangan jantung dan butuh operasi pasang ring, tanyaku datar. Sinta mengangguk pelan, bibirnya gemetar. Kamu nangis-nangis di kantorku. Kamu bilang gak punya uang sepeser pun. BPJS bermasalah. Saudara-saudaramu lepas tangan, lanjutku. Siapa yang bayar operasinya, Sin? Siapa yang bayar biaya rawat inap VIP supaya ibumu nyaman? Kamu, Al, jawabnya lirih. 75 juta, sebutku nominal itu dengan jelas. Aku bayar cash, tanpa minta ganti. Aku cuma bilang, anggap aja buat ibuku sendiri. Dan sekarang, kamu balas kebaikan itu dengan tidur sama menantu dari ibu yang juga aku sayangi. Sinta menangis makin keras. Maafin aku, Al. Aku hilaf. Aku kesepian. Kesepian bukan alasan buat jadi pelakor, bentakku. Kamu punya banyak cara buat cari jodoh. Bukan ngembat suami orang yang udah anggap kamu saudara. Aku kembali menatap Raka. Dia tampak semakin gelisah. Dia berdiri, mencoba mendekatiku. Yang, dengerin aku. Aku tahu aku salah. Aku hilaf. Sinta cuma pelarian sesaat karena aku stres kerjaan. Raka mencoba meraih tanganku lagi, memasang wajah memelas andalannya yang dulu selalu ampuh meluluhkan hatiku. Kita pulang ya? Aku janji bakal putusin Sinta sekarang juga. Aku bakal pecat dia dari hidupku. Kita perbaiki rumah tangga kita. Kasihan Bima, Yang. Bima butuh ayahnya. Mendengar nama Bima disebut, emosiku meledak. Aku berdiri tiba-tiba, membuat kursi plastik di belakangku terpelanting jatuh. Jangan bawa-bawa Bima, teriakku tepat di depan wajahnya. Raka mundur selangkah, kaget dengan ledakanku. Kamu bilang Bima butuh ayahnya? Ayah macam apa yang minggu lalu nolak nemenin anaknya lomba lari karena alasan lembur, padahal ternyata lagi fitting baju pengantin sama selingkuhannya.
Aku mendorong dada Raka dengan telunjukku, memaksanya mundur. Ayah macam apa yang tega pakai uang tabungan pendidikan anaknya buat sewa gedung resepsi mewah? Raka terpojok ke dinding. Wajahnya pias. Dia tidak menyangka aku tahu sedetail itu. Buku catatan laknat itu memang sumber informasi yang mematikan. Kamu pikir aku bodoh, Mas? Selama ini aku diam bukan berarti aku buta. Aku curiga kenapa pengeluaran kamu bengkak. Aku curiga kenapa kamu jadi dingin. Tapi aku selalu tepis semua itu karena aku percaya sama kamu. Kepercayaan itu mahal, Mas. Dan kamu jual murah demi... Aku menunjuk Sinta dengan daguku, perempuan yang bahkan nggak punya harga diri buat beli baju sendiri. Suasana kembali hening. Hening yang mencekam. Hanya suara napas kami yang memburu. Tiba-tiba, dari kejauhan terdengar suara deru mobil mendekat. Sorot lampu mobil menyapu kaca jendela kamar kos yang berdebu, menciptakan bayangan panjang di dinding kamar. Mobil itu berhenti tepat di depan pagar. Jantungku berdesir. Itu suara mesin Toyota Innova lama milik bapak mertuaku. Disusul kemudian suara motor metik yang berhenti di sebelahnya. Itu pasti Ibu Tati, ibunya Sinta. Tetangga sebelah pasti memberitahunya ada keributan atau mungkin dia melihat mobilku. Mereka datang, bisikku dingin. Raka langsung pucat pasi. Kakinya lemas, dia merosot duduk di lantai lagi. Habis aku. Gumamnya seperti orang gila. Sinta? Dia sudah gemetar hebat seperti orang demam tinggi. Dia lari ke kamar mandi kecil di pojok ruangan, mungkin mau muntah atau sembunyi. Keluar, Sin. Jangan jadi pengecut, teriakku. Pintu kamar mandi itu tertutup rapat. Di luar, terdengar suara langkah kaki bergesekan dengan paving block. Ada suara batuk-batuk kecil bapak mertua, dan suara ibu mertua yang terdengar cemas. Assalamualaikum, Raka? Alia? Suara ibu mertua terdengar di depan pintu. Aku menarik napas panjang. Menghapus air mataku kasar. Aku harus kuat. Aku tidak boleh terlihat lemah. Aku adalah korban di sini, tapi aku yang akan memimpin pengadilan ini. Aku merapikan blazerku, membenarkan rambutku, dan memungut kursi plastik yang tadi jatuh. Aku membalikkan badan, memegang gagang pintu. Aku menoleh sekali lagi ke arah Raka yang kini menelungkupkan wajahnya di antara kedua lututnya. Selamat datang di neraka buatanmu sendiri, Mas, bisikku. Klek. Aku membuka pintu lebar-lebar. Di sana, berdiri ibu mertua dengan wajah cemas, bapak mertua yang dipapah, dan Ibu Tati yang baru saja turun dari ojek pangkalan dengan wajah bingung. Alia? Ada apa ini nak malam-malam? Katanya ada kejutan, tanya ibu mertua, matanya menyapu penampilanku, lalu beralih ke dalam kamar. Mata tua itu membelalak saat melihat putranya, Raka, duduk di lantai dengan wajah hancur di kamar kos wanita lain. Silakan masuk, Bu, Pak, kataku sambil minggir memberi jalan. Kamar kos berukuran 3x4 meter itu mendadak terasa sesak. Oksigen seolah berebut untuk masuk ke paru-paru 5 manusia yang kini berkumpul di dalamnya dengan suasana hati yang bertolak belakang. Ibu mertua melangkah masuk dengan ragu. Matanya menyipit, menyesuaikan dengan cahaya lampu neon kamar yang terang benderang. Di belakangnya, bapak mertua tertatih-tatih dengan tongkat kayunya, napasnya terdengar berat. Dan Ibu Tati, Ibunda Sinta, masuk paling terakhir dengan wajah bingung, tangannya masih memegang helm ojek yang lupa dia lepas. Raka, panggil ibu mertua, suaranya bergetar. Raka yang duduk bersila di lantai dengan kepala tertunduk dalam, perlahan mengangkat wajahnya. Wajah itu merah padam, matanya sembab, dan keringat dingin membasahi pelipisnya. Dia tampak seperti terdakwa yang sudah divonis mati sebelum palu diketuk. Ibu? Cicit Raka. Suaranya nyaris tak terdengar. Kamu kenapa, Le? Nak? Ibu mertua bergegas mendekat, naluri seorang ibu membuatnya ingin memeluk anaknya yang terlihat menderita. Kamu sakit? Kok keringetan begini? Katanya dinas di luar kota, kok ada di kos-kosan? Raka tidak menjawab. Dia justru memundurkan tubuhnya, menghindari sentuhan ibunya sendiri. Rasa bersalah, atau mungkin rasa malu, membuatnya tak sanggup menatap mata wanita tua yang melahirkannya itu. Sementara itu,
Ibu Tati mengedarkan pandangan ke seluruh penjuru ruangan yang berantakan. Matanya tertumbuk pada pintu kamar mandi yang sedikit terbuka. Di sana, Sinta berdiri mematung, masih mengenakan kaos oblong abu-abu milik Raka dan celana tidur tipis. Sinta? Ibu Tati terpekik kecil. Ya Allah, Enduk, penampilanmu kok kayak gembel begini? Ada tamu kok nggak ganti baju? Ibu Tati mendekati anaknya, hendak merapikan rambut Sinta yang acak-acakan, namun tangannya terhenti di udara. Matanya terpaku pada tulisan di kaos yang dikenakan Sinta. Hard Rock Cafe Bali. Ibu Tati menoleh ke arah Raka, lalu kembali ke Sinta. Dia ingat betul, Raka pernah memakai kaos itu saat berkunjung ke rumahnya bulan lalu mengantar oleh-oleh. Loh, ini kan kaosnya Nak Raka? Tanya Ibu Tati polos, namun nada suaranya mulai menyiratkan kecurigaan. Keheningan menyelimuti ruangan. Pertanyaan polos itu menggantung di udara, tajam dan mematikan. Aku menutup pintu kamar kos pelan-pelan. Klik. Suara kunci pintu terdengar seperti vonis pembuka sidang. Silakan duduk, Bu. Pak. Suaraku memecah keheningan. Tenang, datar, namun berwibawa. Mohon maaf tidak ada kursi sofa di sini. Silakan duduk di kasur saja. Kasurnya cukup empuk kok, dan cukup luas, setidaknya cukup luas untuk menampung Raka dan Sinta berduaan tadi. Kalimat terakhirku meluncur mulus, penuh sarkasme yang tidak ditutup-tutupi. Ibu mertua dan Ibu Tati saling berpandangan. Wajah mereka mulai menegang. Bapak mertua yang duduk di tepi kasur sambil memegang tongkatnya menatapku tajam. Orang tua itu, meski sakit-sakitan, punya insting yang tajam. Alia, suara bapak mertua berat dan berwibawa. Apa maksud ucapanmu? Jangan berbelit-belit. Aku menarik napas panjang, mengatur emosi yang bergejolak di dada. Aku berdiri di tengah ruangan, di antara Raka yang terduduk di lantai dan Sinta yang berdiri gemetar di pojok. Aku merasa seperti jaksa penuntut umum. Maafkan Alia kalau cara Alia ini kasar, Pak, Bu. Mulaku, menatap mereka satu persatu. Alia tahu bapak dan ibu sudah sepuh. Alia tahu bapak baru sembuh. Tapi Alia rasa, kehormatan keluarga lebih penting daripada basa-basi sopan santun. Aku melangkah mendekati meja kecil di samping kasur, mengambil buku catatan, perencanaan pernikahan, yang tadi sempat kulempar ke wajah Raka. Ibu Tati, panggilku lembut pada Ibunda Sinta. Iya, Nak Alia? Ibu Tati menatapku cemas. Ibu pernah bilang ke saya, kalau ibu ingin sekali melihat Sinta menikah sebelum ibu menutup mata, kan? Mata Ibu Tati berkaca-kaca. Iya, Nak. Itu doa ibu setiap malam. Alhamdulillah, doa ibu terkabul, kataku sambil tersenyum miris. Aku menyodorkan buku catatan itu ke tangan Ibu Tati. Sinta sudah punya calon, Bu. Mereka bahkan sudah merencanakan resepsi mewah bulan depan. Di Gedung Graha Mutiara. Cateringnya 50 juta. Dekorasi rustik. Ibu Tati menerima buku itu dengan tangan gemetar. Dia membaca tulisan tangan anaknya di halaman pertama. Draft undangan, Sinta Araka. Wajah Ibu Tati berubah pucat. Mulutnya ternganga, tapi tidak ada suara yang keluar. Dia menatap Sinta, lalu menatap Raka, lalu menatapku dengan pandangan tidak percaya. Sinta, bisik Ibu Tati. Ini Raka suami Alia. Sinta hanya bisa menangis, menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Betul, Bu, jawabku tegas. Calon suami idaman anak ibu adalah suami saya. Menantu yang ibu bangga-banggakan karena sering kasih uang, adalah uang dari suami saya, yang sebenarnya adalah uang saya. Jack, ibu mertua yang mendengar itu langsung memegangi dadanya. Astagfirullahaladzim. Raka, apa benar ini? Raka diam 1000 bahasa. Tubuhnya gemetar. Jawab ibumu, bentak bapak mertua sambil memukulkan tongkatnya ke lantai. Aku Wilaf, Pak. Raka akhirnya bersuara, sambil bersujud ke arah kaki ibunya. Maafin Raka, Bu. Raka Wilaf. Wilaf kok bikin undangan, potongku cepat. Aku tidak akan membiarkan dia berlindung di balik kata, Wilaf. Aku mengeluarkan ponselku. Membuka galeri foto. Kalau bapak dan ibu butuh bukti lebih jelas, silakan lihat ini, kataku sambil menunjukkan layar ponsel ke arah mertuaku.
Foto Raka yang sedang tidur di kasur tanpa busana. Foto Sinta dengan pakaian minim. Foto mereka berdua yang terlihat panik saat aku datang. Setengah jam yang lalu, saat saya datang membawa kue bolu untuk memberi kejutan pada sahabat saya, kataku sambil menunjuk kue bolu yang kini teronggok penyok di lantai, saya menemukan anak bapak yang katanya sedang meeting proyek, ternyata sedang meeting di kasur ini tanpa sehelai benang pun. Dengan Sinta. Ibu mertua menjerit tertahan, menutup mulutnya. Air mata langsung tumpah ruah membasahi pipi keriputnya. Ya Allah, Raka, kamu gila. Kamu kesurupan apa? Istrimu kurang apa, nak? Alia ini yang angkat derajat kita. Alia yang bikin kamu jadi orang. Ibu mertua memukuli punggung Raka yang bersujud di kakinya. Pukulan lemah seorang ibu yang kecewa berat. Ibu malu. Ibu malu punya anak kayak kamu. Sementara itu, Ibu Tati mendekati Sinta. Plak! Sebuah tamparan keras mendarat di pipi Sinta. Anak nggak tahu diri. Teriak Ibu Tati histeris. Ibu nggak pernah ajarin kamu jadi perusak rumah tangga orang. Apalagi Alia. Alia itu yang bayar operasi jantung ibu. Alia yang kasih kamu kerjaan. Di mana otakmu, Sinta? Di mana hatimu? Sinta menangis meraung-raung, memegangi pipinya yang merah. Ampun, Bu. Sinta cinta sama Mas Raka, Bu. Cinta? Aku tertawa sumbang. Cinta itu nggak butuh nyuri, Sin. Kalau kamu cinta, kamu nggak akan minta dibiayai nikah pakai kartu kreditku. Aku kembali ke tengah ruangan. Menatap kekacauan yang terjadi. Orang tua yang menangis, anak-anak durhaka yang meraung. Hatiku sakit melihat mertuaku dan Ibu Tati hancur begini. Tapi ini harus dilakukan. Bisul harus dipecahkan supaya nanahnya keluar, meski sakitnya luar biasa. Bapak, Ibu, kataku lantang, mengatasi suara tangisan. Malam ini, di depan kalian semua, saya, Alia Pramesti, menyatakan mengembalikan Raka kepada orang tuanya. Suasana hening seketika. Raka mendongak, matanya terbelalak ngeri. Al, jangan Al. Dan untuk kamu, Sinta, lanjutku dingin. Silakan ambil bekas saya. Saya ikhlas. Tapi ingat satu hal. Aku menatap mereka berdua bergantian. Jangan harap kalian bisa menikmati 1 sen pun harta saya lagi. Mobil Pajero di depan, itu atas nama perusahaan. Rumah yang kita tempati, sertifikatnya atas nama saya. Baju-baju mahal yang kamu pakai, Mas, itu belinya pakai kartu tambahan saya. Aku mencondongkan tubuh ke arah Raka. Mulai detik ini, kamu saya pecat dari perusahaan. Dan kamu, Mas, keluar dari rumah saya malam ini juga. Bawa baju seadanya. Sisanya saya bakar. Raka merangkak mendekatiku, mencoba memegang kakiku. Aku nggak bisa hidup miskin lagi. Aku mohon. Aku mundur selangkah, menghindari sentuhannya yang kini terasa menjijik. Belum sempat kakiku menyentuh ambang pintu, sebuah tangan kekar mencengkeram pergelangan kakiku dengan kuat. Raka. Dia menyeret tubuhnya di lantai, menahan langkahku dengan putus asa. Alia, tunggu. Kamu nggak bisa ninggalin aku kayak gini, teriaknya histeris, air mata dan ingus bercampur di wajahnya yang merah padam. Harga dirinya sebagai laki-laki sudah runtuh tak bersisa. Aku menepis tangannya, tapi dia malah memeluk betisku semakin erat. Al, aku minta maaf. Aku hilaf. Jangan ambil semuanya, Al. Aku nggak bisa hidup susah. Aku nggak sanggup kalau harus balik jadi orang miskin lagi. Al kasih aku kesempatan kedua. Aku tertegun sejenak. Mataku menatap Raka dengan pandangan tak percaya. Bukan permohonan maaf karena telah menyakiti hatiku yang keluar dari mulutnya. Bukan penyesalan karena telah mengkhianati sumpah pernikahan. Yang dia takutkan hanya satu, miskin. Jadi itu ketakutan terbesarmu, Mas? Tanyaku lirih, suaraku bergetar menahan jijik. Bukan takut kehilangan istri dan anakmu, tapi takut kehilangan mobil mewah, takut kehilangan kartu kredit, takut kehilangan jabatan. Raka mendongak, matanya liar. Kamu kan tahu, Al, keluarga aku butuh biaya, adik-adikku masih sekolah,
Kalau aku dipecat, mereka makan apa? Itu urusanmu sebagai laki-laki, bentakku keras. Dulu sebelum nikah sama aku, kamu bisa hidup, kan? Kenapa sekarang jadi parasit? Tiba-tiba, Sinta yang sejak tadi menangis di pojok, ikut bersuara. Dan ucapannya membuat seisi ruangan itu semakin tercengang. Al, kamu jangan egois dong, seru Sinta. Suaranya serak, tapi nadanya menuntut. Semua mata tertuju padanya. Ibu Tati menatap anaknya dengan mulut ternganga. Egois, ulangku tak percaya. Sinta berdiri, menghapus air matanya kasar. Topeng polosnya perlahan retak. Iya, kamu kan kaya raya, uangmu nggak berseri. Apa salahnya sih Mas Raka tetap kerja di perusahaanmu? Dia kan suamimu, ayah dari anakmu. Kalau dia miskin, nanti anakmu juga yang malu punya bapak gembel. Dia melangkah mendekati Raka, lalu menatapku tajam. Aku mau nikah sama Mas Raka, tapi bukan Raka yang gembel. Mas Raka harus tetap jadi direktur. Itu hak dia selama ini udah bantu kamu. Pak, kali ini bukan aku, bukan Ibu Tati. Tapi tangan keriput bapak mertuaku yang melayang menghantam pipi Raka. Bapak yang harus berdiri susah payah dengan tongkatnya, kini gemetar hebat karena amarah yang memuncak. Bapak malu punya anak laki-laki yang cuma bisa ngomongin harta istri. Suara bapak menggelegar, meski napasnya tersengal-sengal. Dan kamu? Bapak menunjuk Sinta dengan tongkatnya. Perempuan macam apa kamu? Kamu mau suaminya, tapi kamu juga mau harta istrinya. Dasar Lina. Raka memegangi pipinya yang panas. Dia menatap Sinta dengan bingung. Sin, kamu bilang kamu cinta aku apa adanya. Sinta mendengus kasar. Ya realistis aja dong, Mas. Kita mau resepsi di gedung mewah, mau bulan madu ke Eropa. Kalau kamu jadi pengangguran, kita makan batu. Cukup, potongku. Kepalaku rasanya mau pecah melihat drama picisan ini. Aku menatap Raka yang kini terlihat shock mendengar pengakuan kekasih hatinya. Dia baru sadar bahwa Sinta mencintainya satu paket dengan fasilitas yang aku berikan. Tanpa fasilitas itu, Raka hanyalah remah rengginang di mata Sinta. Lihat, Mas, kataku sambil tersenyum sinis. Itu wanita idamanmu. Itu bidadari yang katanya memahamimu. Ternyata dia cuma mencintai dompetmu. Dompet yang isinya uangku. Raka terdiam, matanya kosong. Dia menatap Sinta, lalu menatapku. Dia baru menyadari betapa bodohnya dia menukar berlian dengan kerikil tajam. Aku berjongkok di hadapan ibu mertua yang masih sesenggukan di lantai. Aku meraih tangan beliau, mencium punggung tangannya dengan taksim. Ibu? Bapak? Ucapku lembut. Alia minta maaf. Alia nggak bermaksud kurang ajar sama bapak dan ibu. Alia sayang sama kalian seperti orang tua Alia sendiri. Tapi maaf, Alia nggak bisa lanjut sama Raka. Alia nggak mau dimadu, apalagi sama teman sendiri. Alia mundur. Ibu mertua memelukku erat, tangisnya pecah di bahuku. Maafin ibu, enduk. Ibu gagal didik Raka. Kamu wanita baik, kamu berhak bahagia. Tinggalkan anak tak tahu diri ini. Ibu ikhlas. Aku beralih ke Ibu Tati. Wanita paruh baya itu tampak hancur. Dia menunduk dalam, tak berani menatap wajahku. Bu Tati, panggilku. Nak Alia, ibu malu. Ibu mau mati saja rasanya. Isak Ibu Tati. Jangan, Bu. Ibu harus sehat, kataku sambil menyelipkan sebuah amplop tebal ke tangan Ibu Tati. Itu uang pegangan yang selalu kubawa di tas untuk keperluan darurat. Ini buat pegangan ibu pulang nanti. Buat beli obat ibu. Jangan kasih ke Sinta. Ibu Tati menolak, tapi aku memaksanya menggenggam amplop itu. Anggap ini sedekah terakhir Alia sebagai teman Sinta. Setelah ini, kita orang asing. Aku bangkit berdiri, merapikan blazerku yang sedikit kusut. Mas Raka, panggilku terakhir kali. Raka mendongak. Ada sebersit harapan di matanya. Besok pengacaraku akan kirim surat gugatan cerai. Jangan coba-coba datang ke rumah, karena satpam kompleks sudah kuperintahkan untuk mengusirmu. Bajumu akan dikirim lewat paket. Kunci mobil dinas, serahkan sekarang. Raka gemetar. Dengan tangan berat, dia merogoh saku celananya,
mengeluarkan kunci mobil Pajero Sport yang selama ini dia banggakan. Dia meletakkannya di lantai, di dekat kakiku. Aku memungut kunci itu. Selamat menikmati hidup baru kalian. Semoga bahagia dengan cinta suci kalian. Aku melangkah keluar pintu tanpa menoleh lagi. Hujan di luar sudah reda, menyisakan aroma tanah basah yang menenangkan. Udara malam terasa begitu segar di paru-paruku. Saat aku masuk ke dalam mobilku, mobil yang kusetir sendiri malam ini, aku melihat dari kaca spion. Bapak dan ibu mertua sedang memapah Raka yang menangis meraung-raung di teras kos. Sinta berdiri mematung di pintu, wajahnya merah padam menahan malu dan marah karena rencananya gagal total. Aku menyalakan mesin. Vroom! Aku menginjak gas, meninggalkan gang sempit itu. Meninggalkan masa laluku. Meninggalkan pengkhianatan itu di belakang. Ada rasa perih yang menyayat di dada, tentu saja. 7 tahun pernikahan bukan waktu yang sebentar. Tapi di atas rasa perih itu, ada rasa lega yang luar biasa. Aku, Alia Pramesti, telah mengambil kembali harga diriku. Dan ini baru permulaan. Mereka pikir ini akhir dari segalanya? Tidak. Kehancuran mereka baru saja dimulai. Pagi harinya, matahari bersinar cerah, seolah mengejek badai yang baru saja memporak-porandakan kehidupan pribadiku semalam. Aku terbangun di kamar tidur utamaku yang luas dan dingin. Sisi ranjang di sebelahku kosong, tapi anehnya, aku tidak merasa kesepian. Aku justru merasa bersih. Aku menatap wajah Bima, putraku yang berusia 5 tahun, yang sedang tertidur lelap di kamar sebelah. Semalam aku sampai di rumah pukul 2 dini hari, langsung memeluknya dan menangis tanpa suara. Mama janji, Bima nggak akan kekurangan kasih sayang walau tanpa papa, bisikku sambil mengusap rambutnya. Hari ini, aku tidak mengambil cuti untuk menangis di pojok kamar. Itu bukan gayaku. Hari ini adalah hari eksekusi. Pukul 8 tepat, aku melangkah masuk ke lobi gedung perusahaanku, PT Pramesti Logistik. Penampilanku sempurna. Blazer hitam tailor made, sepatu stiletto merah marun, dan kacamata hitam yang menyembunyikan sedikit bengkak di mataku. Selamat pagi, Bu Alia, sapa resepsionis dengan hormat namun sedikit takut melihat aura dingin yang kupancarkan. Pagi, panggil Pak Hadi, Kepala Keamanan, dan Bu Ratna, HRD Manager, ke ruangan saya sekarang. 5 menit, perintahku tanpa berhenti berjalan. Sesampainya di ruangan, aku langsung membuka laptop. Memblokir akses email perusahaan Raka. Memutus aksesnya ke sistem keuangan. 5 menit kemudian, Pak Hadi dan Bu Ratna sudah berdiri tegak di hadapanku. Bu Ratna, kataku sambil menyerahkan selembar kertas yang sudah kudraft di perjalanan tadi. Terbitkan surat pemecatan untuk Raka Andika, Direktur Operasional Cabang. Efektif hari ini. Alasannya, pelanggaran berat etika perusahaan dan penyalahgunaan fasilitas kantor. Bu Ratna terbelalak. Dia tahu Raka adalah suamiku. Tapi Bu, Pak Raka kan? Lakukan. Dan pastikan pesangonnya 0. Dia punya hutang perusahaan yang belum lunas, potong dari situ, potongku tegas. Aku beralih ke Pak Hadi. Pak Hadi, tarik semua akses Raka. Kunci ruangan kerjanya. Dan instruksikan ke seluruh pos keamanan, Raka Andika dilarang menginjakkan kaki di area kantor pusat maupun cabang. Kalau dia memaksa masuk, seret keluar. Kalau dia melawan, panggil polisi. Siap, Bu, jawab Pak Hadi tegas. Dia memang sudah lama tidak suka dengan gaya Raka yang bosi dan sok kuasa. Siangnya, drama itu pun terjadi. Aku memantau dari layar CCTV di ruanganku. Sebuah taksi online berhenti di depan lobi. Raka turun dengan kemeja kusut, mungkin baju yang sama dengan semalam. Wajahnya kucel, matanya merah. Dia mencoba masuk ke lobi dengan gaya angkuhnya yang biasa, hendak menempelkan kartu akses di gate. Titut. Lampu merah menyala. Akses ditolak. Raka mencoba lagi. Panik. Dia mendatangi resepsionis, marah-marah. Mbak, ini kenapa kartu saya nggak bisa? Saya direktur di sini, teriak Raka, suaranya terdengar sampai ke ruanganku melalui speaker CCTV. 2 orang satpam berbadan tegap, anak buah Pak Hadi, langsung menghampiri. Maaf, Pak Raka, Bapak sudah tidak diizinkan masuk, kata satpam itu tegas.
Apa-apaan kalian? Saya suami yang punya perusahaan ini. Minggir. Raka mencoba mendorong satpam itu. Tanpa banyak bicara, kedua satpam itu memiting lengan Raka. Menyeretnya keluar dari lobi yang dingin dan ber-AC menuju panas terik matahari di parkiran. Karyawan lain yang sedang istirahat makan siang menonton kejadian itu. Bisik-bisik mulai terdengar. Raka, sang direktur sombong, diseret seperti maling ayam. Lepasin. Alia keluar kamu, teriak Raka frustrasi. Aku mematikan monitor CCTV. Cukup. Pesan sudah tersampaikan. Namun, penderitaan Raka belum selesai. Sore harinya, notifikasi dari bank masuk ke ponselku. Transaksi gagal. Kartu kredit tambahan 1234 di toko emas mulia. Limit tidak mencukupi, kartu blokir. Aku tersenyum sinis. Raka pasti mencoba mencairkan uang dengan membeli emas, atau mungkin mencoba merayu Sinta kembali dengan perhiasan. Sayang sekali, semua kartu kredit tambahan yang dia pegang sudah kublokir sejak semalam. Rekening tabungan yang kuisi setiap bulan juga sudah kukosongkan. Raka sekarang benar-benar nol. Sementara itu, di kamar kos Sinta yang sempit, Raka duduk di lantai dengan putus asa. Dia baru saja kembali dari kantor dengan rasa malu yang tak tertahankan. Taksi online yang dia tumpangi tadi hampir saja menurunkannya di tengah jalan karena aplikasi pembayaran di ponselnya gagal memproses, saldonya kosong. Dia terpaksa membayar dengan uang receh sisa di saku celananya. Mana? Tanya Sinta ketus. Sinta sedang duduk di depan cermin, memoleskan bedak tebal untuk menutupi wajahnya yang sembab habis ditampar ibunya semalam. Mana apa? Tanya Raka bingung. Katanya mau beli emas buat modal kita kabur? Atau minimal bawa uang tunai? Sinta menoleh, matanya menatap Raka dengan pandangan menyelidik. Raka menunduk. Kartunya diblokir Alia, Sin. Semua aksesku ditutup. Aku bahkan nggak bisa masuk kantor. Aku dipecat. Hening sejenak. Lalu terdengar suara tawa Sinta. Tawa yang dingin dan mengejek. Jadi kamu sekarang gembel? Tanya Sinta sadis. Sin, kok kamu ngomong gitu? Kita kan saling cinta. Kita bisa mulai dari nol. Aku laki-laki, aku bisa kerja apa aja. Yang penting kita sama-sama. Raka mencoba meraih tangan Sinta. Sinta menepisnya kasar. Dia berdiri, berkacak pinggang. Mulai dari nol? Makan cinta. Sinta berteriak. Mas, sadar diri. Aku mau sama kamu karena kamu direktur. Karena kamu bisa beliin aku tas branded, bisa ajak aku makan enak, bisa bayarin kos mahal ini. Kalau kamu cuma modal cinta dan janji manis, tukang ojek di depan gang juga bisa. Tapi Sin, kamu bilang aku figur ayah yang kamu rindukan. Halah, itu kan gombalan biar kamu luluh dan kasih duit. Kamu pikir aku beneran nafsu sama kamu? Sinta meludah ke lantai. Sekarang keluar. Aku nggak mau nampung pengangguran di sini. Kos ini bentar lagi habis masa sewanya, dan aku yakin Alia nggak bakal bayarin lagi. Aku harus cari mangsa baru yang lebih kaya dan nggak sebodoh kamu. Raka ternganga. Hatinya hancur berkeping-keping. Wanita yang dia bela mati-matian, wanita yang membuatnya mengkhianati istri sempurnanya, ternyata hanyalah parasit yang menempel saat ada gula. Kamu jahat, Sin. Bukan jahat, Mas. Realistis, kata Sinta sambil membuka pintu kos. Keluar sekarang, atau aku teriak maling. Warga sini udah sensi gara-gara keributan semalam. Dengan langkah gontai, Raka keluar dari kamar kos itu. Pintu dihempaskan keras di belakang punggungnya. Bra! Raka berdiri di pinggir jalan yang berdebu. Langit sore mulai gelap. Perutnya lapar. Dompetnya kosong. Tidak ada mobil mewah. Tidak ada istri yang menyambut dengan senyum hangat dan makan malam lezat. Tidak ada Sinta yang memanjakan egonya. Dia sendirian. Benar-benar sendirian di kota asing ini. Dia merogoh saku, mengeluarkan ponselnya. Dia ingin menelpon ibunya, tapi dia ingat tatapan kecewa ibunya semalam. Dia malu. Akhirnya, dia duduk di trotoar, menelungkupkan wajah di antara lututnya, dan menangis. Menangisi kebodohannya yang telah membuang berlian demi menggenggam kotoran. Jauh di sana, di kantor megah di pusat kota, aku menutup laptopku.
Pekerjaan hari ini selesai. Aku akan pulang, memeluk Bima, dan tidur nyenyak. Hukuman tahap pertama selesai. Tahap kedua, perceraian. Proses perceraian itu berjalan alot, bukan karena harta gonogini, karena aku punya perjanjian pranikah yang kuat, tapi karena Raka yang terus mengulur waktu. Dia menolak hadir di sidang pertama, mangkir di sidang kedua, dan terus-menerus mengirimkan pesan suara yang isinya memohon, menangis, bahkan mengancam akan bunuh diri. Tapi aku bergeming. Hati perempuan memang selembut sutra, tapi jika dikhianati, ia bisa sekeras baja. 1 bulan setelah kejadian di kos itu, akhirnya kami bertemu di ruang mediasi pengadilan agama. Raka datang dengan penampilan yang menyedihkan. Tubuhnya kurus, matanya cekung, dan pakaiannya, sebuah kemeja batik lama yang warnanya sudah pudar, terlihat kebesaran. Dia datang sendirian, tanpa pengacara, karena dia memang tidak mampu membayar jasa hukum. Sementara aku, datang didampingi tim pengacara terbaik di kota ini. Aku mengenakan gaun kerja berwarna navy yang elegan, melambangkan ketenangan dan otoritas. Saat mediator memberi kami waktu berdua, didampingi mediator, Raka langsung bersimpuh di lantai. Lagi, kebiasaannya bersujud saat terdesak benar-benar membuatku muak. Al, tolong cabut gugatannya. Aku nggak bisa hidup tanpa kamu, isaknya. Bisa, jawabku singkat. Buktinya sebulan ini kamu masih bernapas. Al, aku tahu aku salah. Sinta sudah ninggalin aku, Al. Dia wanita jahat. Aku cuma korban manipulasinya dia. Raka mencoba membela diri, melemparkan kesalahan pada orang lain. Kamu bukan korban, Mas. Kamu pelaku, koreksiku tajam. Kamu sadar saat masuk ke kamar dia. Kamu sadar saat buka baju. Kamu sadar saat pakai uangku untuk sewa gedung. Raka terdiam sejenak, lalu menatapku dengan mata memelas. Al, kalau kamu nggak mau cerai, aku rela nggak nikah sama Sinta. Atau kalau kamu mau menghukum aku, nikahkan aku sama Sinta nggak apa-apa, tapi jangan ceraikan aku. Biarkan aku tetap jadi suamimu. Poligami kan boleh, Al? Aku janji akan adil. Darahku mendidih seketika. Poligami? Dia menawarkan poligami di saat dia bahkan tidak bisa membeli beras untuk dirinya sendiri? Adil? Aku tertawa pelan, tawa yang membuat mediator di ruangan itu pun merinding. Adil pakai apa, Mas? Pakai uangku? Aku mencondongkan tubuh ke depan, menatap manik matanya dalam-dalam. Dengar baik-baik, Mas Raka. Aku, Alia Pramesti, adalah wanita yang mandiri. Aku membangun kerajaanku dengan keringat dan air mata. Aku tidak sudi berbagi suami. Aku tidak sudi dimadu. Apalagi dimadu dengan sahabat yang sudah menikamku dari belakang. Aku menegakkan punggungku kembali. Aku mundur bukan karena aku kalah. Aku mundur karena aku sadar, aku terlalu berharga untuk diperebutkan dengan sampah. Harga diriku terlalu mahal untuk diinjak-injak oleh drama murahan kalian. Tapi Al, jangan sebut nama Bima, potongku tegas. Hak asuh Bima akan jatuh ke tanganku. Kamu tidak punya pekerjaan, tidak punya rumah, dan rekam jejak moralmu cacat. Pengadilan tidak akan pernah menyerahkan anak pada ayah yang berzina. Raka tertunduk lesu. Dia tahu dia kalah telat. Tanda tangani surat kesepakatan cerai ini. Kalau kamu tanda tangan sekarang, aku akan berbaik hati melunasi sisa hutang pribadimu di kartu kredit. Tapi kalau kamu masih mempersulit, aku akan tuntut kamu secara perdata untuk mengembalikan semua uang perusahaan yang kamu pakai foya-foya. Itu adalah skakmat. Raka tidak punya pilihan. Ketakutannya pada kemiskinan dan penjara jauh lebih besar daripada cintanya padaku, jika cinta itu memang pernah ada. Dengan tangan gemetar, Raka mengambil pena. Dia menandatangani surat itu. Detik itu juga, aku merasa rantai besi yang membelit leherku selama ini terlepas. Keluar dari gedung pengadilan, matahari terasa lebih hangat. Langit biru cerah seolah menyambut status baruku, janda. Dulu, kata janda terdengar menakutkan bagiku. Tapi sekarang, kata itu terdengar seperti merdeka. Aku kembali ke kantor dengan semangat baru. Para karyawanku menyambut dengan hormat, bukan karena takut, tapi karena segan.
Mereka tahu badai apa yang baru saja kulewati, dan mereka melihatku tetap berdiri tegak. Aku memanggil sekretarisku. Jadwal hari ini apa? Meeting dengan investor baru dari Jakarta, Bu. Pak Adrian. Beliau sudah menunggu di ruang rapat. Adrian? Nama itu terdengar familiar. Aku melangkah menuju ruang rapat. Saat aku membuka pintu, seorang pria jangkung dengan setelan jas abu-abu mahal sedang berdiri menatap pemandangan kota dari jendela kaca. Dia menoleh. Wajah itu, wajah yang sudah 10 tahun tidak kulihat, tapi masih sama tampannya. Bahkan lebih matang dan berkarisma. Adrian, teman kuliahku dulu. Mantan ketua BM yang dulu diam-diam sering menaruh coklat di lokerku saat aku sedang stres skripsi. Alia? Sapanya dengan senyum hangat yang tulus. Lesung pipitnya masih sama. Adrian? Jadi kamu investornya? Tanyaku tak percaya. Dunia sempit ya, katanya sambil mengulurkan tangan. Saya dengar perusahaan logistikmu sedang butuh suntikan dana untuk ekspansi ke Indonesia Timur. Saya tertarik. Aku menjabat tangannya. Genggamannya kuat dan hangat. Berbeda sekali dengan tangan Raka yang selalu berkeringat dingin karena menyembunyikan kebohongan. Senang bekerja sama denganmu, Pak Adrian, kataku profesional, meski hatiku berdesir aneh. Panggil Adrian saja, seperti dulu. Dan turut prihatin atas beritamu. Kamu wanita kuat, Al. Saya selalu tahu itu sejak kuliah. Aku tersenyum. Senyum tulus pertamaku setelah berminggu-minggu penuh air mata. Tuhan Maha Adil. Dia mengambil satu pengkhianat dari hidupku, dan sepertinya, dia sedang menyiapkan pengganti yang jauh lebih baik. Tapi, aku tidak akan terburu-buru. Fokusku sekarang adalah membesarkan perusahaan dan membahagiakan Bima. Cinta? Biarlah dia datang di waktu yang tepat. Sementara itu, aku mendengar kabar dari Satpam Komplek Perumahan. Raka terlihat luntang-lantung di depan gerbang, mencoba melamar jadi tukang kebun di perumahan sebelah. Dan Sinta? Kabarnya dia diusir dari kos karena menunggak bayar, dan sekarang bekerja sebagai pelayan di warung remang-remang pinggiran kota. Karma bekerja dengan cara yang sunyi, tapi pasti. 6 bulan telah berlalu sejak ketukan palu hakim di pengadilan agama meresmikan statusku sebagai seorang janda. 6 bulan yang terasa seperti 6 tahun bagi jiwa yang sedang menyembuhkan diri, namun terasa seperti sekejap mata bagi bisnis yang sedang berlari kencang. Pagi ini, Jakarta diselimuti langit biru cerah, seolah semesta merestui langkah kakiku. Aku berdiri di depan cermin setinggi 2 meter di dalam walk-in klosetku. Pantulan di cermin itu menunjukkan seorang wanita yang berbeda. Bukan lagi Alia yang bermata sembab dan penuh keraguan seperti malam itu di kosan sempit. Wanita di cermin itu mengenakan setelan blazer putih gading rancangan desainer ternama, rambutnya ditata wafi sebahu yang membingkai wajah tirusnya dengan sempurna. Riasan wajahnya minimalis namun tegas, menonjolkan mata yang kini bersinar penuh ambisi dan ketenangan. Kamu hebat, Al. Kamu bertahan, bisikku pada diri sendiri. Hari ini adalah hari besar. PT Pramesti Logistik akan menandatangani kontrak merger operasional dengan Nusantara Group, perusahaan raksasa milik Adrian. Ini bukan sekadar kerja sama bisnis, ini adalah lompatan kuantum yang akan membawa perusahaanku ke level internasional. Aku melangkah turun ke ruang makan. Aroma nasi goreng mentega dan sosis goreng kesukaan Bima sudah tercium. Selamat pagi, Mama Ratu. Sapa Bima, putraku yang kini berusia 5 tahun, dengan mulut penuh nasi. Selamat pagi, Pangeran Bima, aku mencium pipi gembilnya. Bima terlihat jauh lebih ceria sekarang. 6 bulan lalu, dia sering bertanya kemana papanya. Tapi dengan kasih sayang yang melimpah dariku, dan kehadiran Om Adrian, yang sering mampir membawa mainan Lego, Bima perlahan melupakan sosok ayah yang dulu sering mengabaikannya. Mama, nanti sore Om Adrian jadi ajak Bima main bola? Tanya Bima antusias. Aku tersenyum. Jadi dong. Tapi Bima harus selesaikan PR dulu ya. Siap, bos. Bima hormat, membuatku tertawa lepas. Tawa yang mahal harganya. Di kantor, suasana sibuk namun penuh gairah terasa begitu masuk ke lobi. Karyawan-karyawanku bekerja dengan semangat baru. Sejak pembersihan, Raka dari manajemen, budaya kerja berubah total. Tidak ada lagi intimidasi,
tidak ada lagi mikromanajemen yang tidak perlu, dan yang paling penting, tidak ada lagi kebocoran dana perusahaan. Keuntungan perusahaan naik 200% dalam satu semester. Pukul 10 WIB, rombongan dari Nusantara Group tiba. Adrian berjalan paling depan, diapit oleh dua asistennya. Dia mengenakan setelan jas biru tua navy yang pas di tubuh atletisnya. Aura kepemimpinannya begitu kuat, namun saat matanya bertemu denganku di ujung meja konferensi, tatapan tajam itu melembut seketika. "Selamat pagi, Bu Alia," sapanya formal, namun ada senyum nakal di sudut bibirnya yang hanya bisa kulihat. "Selamat pagi, Pak Adrian. Selamat datang di kandang kami," balasku tak kalah percaya diri. Rapat berjalan lancar selama 2 jam. Adrian sangat profesional. Dia mengagumi presentasi timku, memberikan masukan yang brilian, dan tidak segan memuji di depan umum. Ini yang membedakan Adrian dengan Raka. Raka selalu merasa terancam dengan kesuksesanku, selalu berusaha mengecilkan peranku agar egonya terjaga. Adrian sebaliknya, dia merayakan kesuksesanku, dia mendorongku untuk lebih tinggi lagi. Dia adalah pria yang selesai dengan dirinya sendiri. "Tanda tangan di sini, dan kita resmi menjadi mitra strategis," kata Adrian sambil menyodorkan pena emasnya. "Aku menandatangani dokumen itu." Alia Pramesti. Goresan tintanya tegas. Tepuk tangan membahana di ruang rapat. "Terima kasih atas kepercayaannya," kataku sambil menjabat tangan Adrian. Adrian menahan tanganku sedikit lebih lama dari durasi jabat tangan bisnis yang wajar. "Untuk merayakannya, makan malam nanti? Hanya kita berdua?" "Bima titip ke Nani dulu," bisiknya pelan di tengah riuh tepuk tangan. Wajahku memanas. "Profesional, Pak Adrian," godaku. "Di luar jam kerja, saya hanya Adrian, pria yang sedang mengejar cinta pertamanya yang tertunda," jawabnya sambil mengedipkan mata. Jantungku berdesir hebat. Sementara itu, di sudut kota yang kumuh dan bau selokan, matahari siang itu menyengat kulit punggung seorang pria yang sedang memanggul karung beras seberat 50 kilogram. Pria itu bertelanjang dada, keringat mengucur deras membasahi celana jeansnya yang sudah sobek di bagian lutut, bukan sobek fashion, tapi sobek karena dimakan usia dan gesekan kasar. Itu Raka. Mantan direktur operasional yang dulu selalu wangi parfum Bulgari, kini baunya apek bercampur keringat dan debu pasar. Rak, jangan lo. "Itu truk kedua udah dateng," teriak mandor pasar yang bertubuh tambun sambil mengisap rokok kretek. "Iya, Bang sebentar." Raka menjawab dengan napas tersengal. Kakinya gemetar. Dia belum makan siang. Uang upah harian kemarin habis untuk membayar sewa kamar petak 2x2 meter di pinggiran rel kereta api yang dia tempati. Raka menurunkan karung beras itu di gudang toko kelontong. Tulang punggungnya serasa mau patah. Dulu, kerjaan terberatnya hanyalah mengangkat telepon atau menandatangani berkas di ruangan ber-AC. Sekarang, dia adalah kuli panggul pasar. Setelah dipecat Alia dan diblokir dari semua akses keuangan, Raka sempat mencoba melamar kerja di perusahaan lain. Dia pikir pengalamannya sebagai direktur akan membuatnya mudah dapat kerja. Dia salah besar. Dunia bisnis itu kecil. Berita tentang pemecatannya karena pelanggaran etika berat dan penggelapan dana menyebar dengan cepat di kalangan HRD. Tidak ada perusahaan bonafide yang mau mempekerjakannya. SKCK-nya memang bersih dari pidana karena Alia tidak memenjarakannya, tapi reputasinya hancur lebur. Dia mencoba melamar kerja kantoran level staff, tapi ditolak karena overqualified atau karena attitude-nya yang masih sombong di awal wawancara. Akhirnya, uang pesangon 0 rupiah dan tabungan yang nihil memaksanya turun ke jalan. Mobil Pajero ditarik Alia. Baju-baju brandednya sudah dia jual satu persatu di pasar loak untuk makan. Jam tangan Rolex palsu yang dulu dia banggakan hanya laku 200.000 rupiah. Saat istirahat siang, Raka duduk di emperan toko, memakan nasi bungkus lauk tempe orek dan sayur nangka yang kuahnya sudah dingin. Dia menatap layar televisi di toko elektronik seberang jalan yang sedang menayangkan berita bisnis siang. Matanya terbelalak. Nasi di mulutnya berhenti dikunyah. Di layar TV itu, terpampang wajah cantik mantan istrinya. Alia sedang tersenyum lebar sambil bersalaman dengan seorang pria tampan berjas biru. Headline berita, PT Pramesti Logistik gandeng Nusantara Group, sinergi dua raksasa bisnis.
Alia Pramesti digadang jadi Woman Entrepreneur of the Year. Raka tersedak. Dia melihat Alia begitu bersinar. Jauh lebih cantik daripada saat bersamanya. Dan pria di sebelahnya, pria itu menatap Alia dengan tatapan memuja. Tatapan yang dulu seharusnya Raka berikan, tapi malah dia tukar dengan tatapan nafsu pada Sinta. Gumam Raka lirih. Air matanya menetes jatuh ke nasi bungkusnya. Penyesalan itu datang seperti ombak tsunami. Dia ingat betapa dulu Alia melayaninya. Menyiapkan bajunya, membuatkan kopi pagi, memijat kakinya saat pulang kerja. Alia memberinya segalanya. Kehormatan, harta, cinta, keluarga. Dan dia membuangnya demi apa? Demi Sinta? Nama Sinta membuat rahang Raka mengeras. Sebulan yang lalu, Raka sempat bertemu Sinta secara tidak sengaja. Raka yang sedang memulung botol plastik, sebelum jadi kuli panggul, melihat Sinta sedang mencuci piring di belakang sebuah warung Tegal, warteg. Sinta terlihat tua. Kulitnya kusam, rambutnya kering dan dikuncir asal-asalan. Dia memakai daster lusuh yang basah. Raka mendekat, berharap ada reuni. Tapi Sinta malah meludahinya. Pergi lo. Gara-gara lo gue jadi gembel gini. Coba aja gue nggak kegoda rayuan lo, gue masih jadi sahabat Alia, gue masih bisa minta tolong dia, gue masih hidup enak. Lo pembawa sial. Kata-kata Sinta itu masih terngiang. Mereka berdua saling menyalahkan, padahal keduanya sama-sama hancur karena keserakahan mereka sendiri. Rat, bengong aja lu. Kerja lagi, bentak mandor, membuyarkan lamunan Raka. Raka buru-buru menghapus air matanya, meneguk air mineral gelas, dan kembali memanggul beban hidupnya yang semakin berat. Malam harinya, di sebuah restoran fine dining di lantai 50 sebuah gedung pencakar langit. Lilin-lilin di atas meja menyala redup, menciptakan suasana romantis. Pemandangan lampu kota Jakarta di malam hari terhampar di bawah sana seperti lautan berlian. Aku duduk berhadapan dengan Adrian. Malam ini aku memakai gaun malam hitam off-shoulder yang elegan, memperlihatkan leher jenjangku. Adrian tampak gagah dengan kemeja putih yang lengan bajunya digulung sesiku, terlihat santai namun berkelas. Makanannya enak, tanya Adrian. Sempurna. Wagyunya meleleh di mulut, jawabku sambil menyeka bibir dengan serbet kain. Adrian meletakkan garpunya. Dia menatapku lekat. Al, panggilnya lembut. Ya. 6 bulan ini, kita kerja bareng. Kita makan siang bareng. Aku main sama Bima setiap weekend. Tapi aku belum pernah ngomong ini secara resmi. Jantungku berdegup kencang. Aku tahu arah pembicaraan ini. Adrian mengeluarkan sebuah kotak beludru kecil dari saku celananya. Bukan cincin. Terlalu cepat untuk itu. Dia membuka kotak itu. Isinya sebuah kalung emas putih dengan liontin inisial A, bertahtakan berlian kecil yang manis. Ini bukan lamaran, kata Adrian cepat, melihat mataku membelalak. Ini hadiah. Hadiah untuk wanita terkuat yang pernah aku kenal. Hadiah untuk merayakan kebangkitanmu. Dia berdiri, berjalan ke belakang kursiku. Boleh aku pasangkan? Aku mengangguk pelan, menyibakkan rambutku ke samping. Tangan Adrian terasa hangat saat menyentuh tengkukku. Dia mengaitkan kalung itu dengan hati-hati. Aroma parfumnya, campuran citrus dan woodi, membuatku merasa aman. Alia, bisiknya tepat di telingaku setelah kalung terpasang. Aku nggak peduli masa lalumu. Aku nggak peduli status jandamu. Yang aku tahu, aku kagum sama kamu sejak kuliah. Dan rasa kagum itu sekarang berubah jadi sayang. Aku menoleh, menatap wajahnya dari jarak dekat. Jangan jawab sekarang. Aku tahu kamu masih trauma. Aku tahu kamu butuh waktu untuk percaya lagi sama laki-laki. Aku siap nunggu. Aku cuma mau kamu tahu, aku ada di sini. Bukan sebagai investor, bukan sebagai teman lama. Tapi sebagai laki-laki yang ingin menjaga kamu dan Bima. Air mataku menetes. Bukan air mata sedih, tapi air mata haru. Raka tidak pernah bicara selembut ini. Raka selalu menuntut dilayani, tidak pernah menawarkan untuk menjaga. Terima kasih, Adrian, ucapku tulus. Terima kasih sudah sabar. Adrian tersenyum, lalu kembali duduk.
Oh ya, ngomong-ngomong soal Bima. Tadi dia bisik-bisik ke aku pas aku pamit. Dia bilang apa? Dia bilang, Om Adrian, kapan Om nginep di rumah? Bima mau diajarin main PS sampai malam kayak temen-temen Bima sama papanya. Adrian tertawa renyah. Aku ikut tertawa. Dasar anak itu. Modus biar bisa begadang. Suasana cair kembali. Malam itu, aku merasa benar-benar hidup. Aku merasa dihargai, dicintai, dan dihormati. Sesuatu yang selama 7 tahun pernikahan dengan Raka, perlahan-lahan hilang dan kupaami sebagai hal yang wajar. Ternyata tidak. Wanita berhak diperlakukan seperti ratu oleh pasangannya. Keesokan harinya adalah hari Sabtu. Jadwal rutin, me time, ku ke salon langganan. Saat mobilku berhenti di lampu merah, mataku menangkap pemandangan di trotoar. Seorang wanita kurus kering dengan rambut dicat pirang yang sudah luntur menjadi warna jagung busuk, sedang membagikan brosur perumahan murah di pinggir jalan. Kulitnya hitam terbakar matahari. Dia memakai kaos ketat yang norak dan celana jeans belel. Itu Sinta. Sahabatku yang dulu selalu tampil modis dengan baju-baju bekas pakahku atau baju yang kubelikan. Sahabatku yang selalu merengek minta skincare mahal padaku. Sekarang dia menjadi sales jalanan. Kaca mobilku gelap, jadi dia tidak bisa melihatku. Tapi aku bisa melihatnya dengan jelas. Seorang pengendara motor lewat dan menepis tangan Sinta saat dia menyodorkan brosur, membuat brosur-brosur itu berserakan di aspal. Sinta memaki-maki kasar, lalu memunguti kertas-kertas itu dengan wajah bersungut-sungut. Wajahnya tua, keriput halus mulai muncul di ujung matanya karena stres. Kecantikan polos yang dulu menjadi senjatanya untuk menggoda Raka, kini lenyap tak berbekas. Sopirku, Pak Ujang, pengganti sopir lama, bertanya, "Kenapa Bu? Ada yang dikenal?" Aku terdiam sejenak. Menatap Sinta yang kini duduk jongkok di trotoar sambil mengipasi wajahnya dengan brosur. "Tidak, Pak," jawabku sambil menaikkan kembali sandaran kursi. "Hanya orang yang mirip seseorang di masa lalu." "Jalan saja." Mobilku melaju, meninggalkan Sinta dalam debu jalanan. Tidak ada rasa dendam lagi. Tidak ada rasa ingin turun dan mengejeknya. Yang ada hanya rasa kasihan yang berjarak. Aku sudah berada di orbit yang berbeda. Mereka adalah masa lalu yang menjadi pelajaran berharga, bukan lagi beban pikiran. Ponselku bergetar. Pesan dari Adrian. "Siap-siap ya, jam 7 malam aku jemput. Ada undangan gala dinner entrepreneur Asia. Kamu masuk nominasi. Pakai dress warna merah, you look bold in red." Aku tersenyum. Kebangkitan sang ratu bukan hanya soal harta atau tahta, tapi soal memenangkan kembali kebahagiaan yang sempat dicuri. Dan malam ini, aku akan mengambil mahkotaku kembali di panggung megah itu, disaksikan dunia, didampingi pria yang tahu cara menghargai wanita. Sementara Raka mungkin sedang memijat kakinya yang bengkak di kamar kos sempit, dan Sinta sedang menghitung recehan komisi brosur yang tak seberapa. Keadilan Tuhan itu nyata. Waktunya saja yang misterius. Dan bagiku, waktunya adalah sekarang. 2 tahun kemudian. Waktu adalah penyembuh terbaik, dan cinta adalah arsitek yang membangun kembali puing-puing hati yang hancur menjadi istana yang megah. Hari ini, Ballroom Hotel Ritz-Carlton Jakarta disulap menjadi taman surga. Ribuan bunga mawar putih impor, lili, dan anggrek bulan menghiasi setiap sudut ruangan. Lampu kristal gantung chandelier membiaskan cahaya keemasan yang hangat, memantul pada lantai marmer yang mengkilap. Ini bukan sekadar pesta. Ini adalah pernyataan. Pernyataan bahwa Alia Pramesti telah kembali, lebih kuat, lebih bahagia, dan lebih dicintai. Aku duduk di ruang rias VVIP. Di depanku, cermin besar memantulkan sosok pengantin wanita yang nyaris tak ku kenali. Gaun pengantin putih berekor panjang karya desainer Tex Saverio membalut tubuhku dengan sempurna. Taburan kristal Swarovski di seluruh permukaan gaun itu berkilauan setiap kali aku bergerak, membuatku terlihat seperti putri dari negeri dongeng. "Cantik sekali, Bu Alia," puji make-up artis ternama yang sedang memula sentuhan akhir lipstik coral di bibirku. Aku tersenyum. Senyum ini bukan senyum palsu untuk menutupi luka seperti 2 tahun lalu. Ini senyum utuh. "Mem?" Pintu ruang rias terbuka. Bima berlari masuk.
Anak laki-lakiku yang kini berusia 7 tahun tampak sangat gagah dengan setelan jas tuxedo hitam mini yang serasi dengan Adrian. Rambutnya ditata rapi dengan pomade, membuatnya terlihat seperti versi mini dari calon suamiku. Hai, jagoan mama, aku merentangkan tangan, tapi berhati-hati agar tidak merusak riasan. Mama cantik banget kayak bidadari, seru Bima polos. Om Adrian pasti kaget lihat mama. Papa Adrian, dong. Kan sebentar lagi sah, koreksi seorang pria parubaya yang masuk di belakang Bima. Itu ayahku. Beliau tampak sehat dan gagah, meski rambutnya sudah memutih semua. 2 tahun lalu, ayah sempat sakit memikirkan perceraianku. Tapi melihat kebangkitanku dan kehadiran Adrian yang sangat menghormati orang tua, ayah sembuh total. Sudah siap, Tuan Putri? Tanya ayah sambil mengulurkan lengannya. Aku menarik napas panjang, menghembuskan sisa-sisa masa lalu yang mungkin masih terselip di paru-paru. Siap, ya, jawabku mantap. Pintu ballroom raksasa itu terbuka perlahan. Alunan orkestra live yang memainkan lagu Canon in D menggema indah. Ribuan pasang mata tamu undangan tertuju padaku. Ada pejabat negara, rekan bisnis internasional, sosialita, dan selebriti. Semua hadir menjadi saksi. Di ujung altar yang dihiasi gerbang bunga setinggi 4 meter, Adrian berdiri. Napasku tercekat. Dia terlihat luar biasa tampan dengan tuxedo hitam dan dasi kupu-kupu. Tapi bukan ketampanannya yang membuat air mataku menggenang, melainkan tatapan matanya. Tatapan itu penuh kelembutan, kekaguman, dan rasa syukur. Seolah-olah akulah anugerah terindah yang pernah dia terima seumur hidupnya. Berbeda sekali dengan tatapan Raka di pernikahan kami dulu, tatapan bangga karena berhasil memiliki aset, bukan memiliki hati. Bima berjalan di depanku sebagai pembawa cincin, tersenyum lebar pada semua orang. Adrian berjongkok sedikit saat Bima sampai di altar, mengusap kepala Bima dan membisikkan sesuatu yang membuat Bima tertawa, sebelum kembali berdiri tegak menyambutku. Ayah menyerahkan tanganku pada Adrian. Jaga putri saya, Adrian. Jangan biarkan dia menangis lagi kecuali tangis bahagia, suara ayah bergetar. Saya berjanji dengan nyawa saya, ya, jawab Adrian tegas. Akad nikah dan pemberkatan berjalan hikmat. Saat Adrian mengucapkan ijab kabul dalam satu tarikan napas yang lantang, aku merasa langit-langit ballroom terbuka dan malaikat ikut mengamini. Saya terima nikah dan kawinnya Alia Pramesti binti Haryanto dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan saham 20% Nusantara Group dibayar tunai. Para saksi berteriak serempak, sah. Air mataku menetes. Saham 20%? Dia tidak pernah memberitahuku soal itu. Itu nilainya miliaran rupiah. Mas kawin Raka dulu hanyalah seperangkat alat sholat dan cincin emas 5 gram yang ternyata dia beli dengan cara mencicil. Adrian menyematkan cincin berlian solitaire di jari manisku. Kemudian dia mencium keningku lama. Sangat lama. Terima kasih sudah memilihku, istriku, bisiknya. Resepsi malam itu menjadi headline di berbagai media sosial dan portal berita. Troyoding Alia Adrian menjadi trending topik nomor 1 di Indonesia. Foto-foto kemewahan pesta, mulai dari kue pengantin setinggi 3 meter, souvenir berupa parfum eksklusif, hingga penampilan penyanyi internasional yang didatangkan khusus, bertebaran di lini masa Instagram dan TikTok. Aku berdansa dengan Adrian di tengah lantai dansa, diiringi lagu Perfect dari Ed Sheeran. Kepalaku bersandar di dadanya yang bidang. Kamu tahu, Al? Tanya Adrian sambil mengayunkan tubuh kami perlahan. Apa? Aku sudah mencintaimu sejak kita KKN di desa dulu. Waktu kamu masak mie instan buat anak-anak posko. Tapi dulu aku pengecut, aku kalah cepat sama Raka yang jago ngomong. Aku nyesel banget waktu denger kamu nikah sama dia. Tapi Tuhan kasih kesempatan kedua. Aku nggak akan sia-siakan. Aku mendongak, menatap matanya. Mungkin kita butuh jalan berliku itu supaya kita lebih menghargai pertemuan ini, Yan. Kalau aku nggak pernah disakiti Raka, mungkin aku nggak akan sekuat ini sekarang. Adrian tersenyum, lalu mencium punggung tanganku. Mulai sekarang, nggak ada lagi sakit hati. Cuma ada bahagia. Dari kejauhan, aku melihat Bima sedang tertawa lepas bersama sepupu-sepupunya. Dia terlihat sangat bahagia.
Adrian tidak hanya menikahiku, dia menikahi paket lengkap diriku. Dia mengadopsi Bima secara hati, meski secara hukum Bima masih memiliki ayah kandung yang entah di mana. Sementara itu, di sebuah warung kopi sempit di pinggiran kota yang penuh asap rokok, sebuah TV tabung 14 inci yang warnanya sudah agak buram menayangkan siaran langsung resepsi pernikahanku di saluran infotainment. Seorang pelayan wanita dengan daster lusuh dan rambut dikuncir karet gelang sedang mengelap meja yang kotor oleh tumpahan kopi. Itu Sinta. Matanya terpaku pada layar TV. Dia melihatku. Alia yang dulu dia hianati. Alia yang dulu dia sebut bodoh karena terlalu baik. Di layar TV, aku terlihat bersinar dengan mahkota kecil di kepala, tertawa bahagia di samping Adrian yang gagah dan kaya raya. Prang! Gelas kotor di tangan Sinta jatuh dan pecah berantakan. Heh, Sinta, mata lu ditaruh di mana? Bentak pemilik warung, seorang wanita gemuk yang galak. Ganti rugi tuh gelas. Potong gaji. Sinta tidak menjawab. Tubuhnya gemetar. Air mata iri dan penyesalan mengalir deras di pipinya yang kusam dan mulai berjerawat karena skincare abal-abal. Itu harusnya aku? Gumamnya lirih, seperti orang gila. Harusnya aku yang di sana. Kalau aku nggak serakah, kalau aku tetap jadi sahabat Alia pasti aku diundang, pasti aku dapat seragam bagus, pasti aku makan enak. Dia ingat dulu. Setiap kali aku pergi ke pesta, aku selalu mengajak Sinta. Membelikannya gaun, membawanya ke salon. Sekarang, dia hanya bisa melihatku dari layar buram sambil membersihkan sisa makanan orang lain. Di sudut lain kota, di sebuah kontrakan petak yang pengap tanpa ventilasi, Raka sedang berbaring di atas kasur tipis yang bau apek. Dia sedang sakit demam tinggi karena kehujanan saat memanggul barang di pasar kemarin. Tidak ada obat, tidak ada dokter. Hanya kompres air keran yang dia buat sendiri. Dia memegang ponsel jadulnya, ponsel layar retak yang dia beli bekas. Dia membuka Facebook, satu-satunya hiburan gratis yang dia punya, numpang wifi tetangga. Beranda Facebooknya penuh dengan berita pernikahan Alia. Pernikahan Sultan, Alia Pramesti Adrian Hadinata. Mas kawin saham miliaran rupiah. Jari Raka gemetar men-scroll foto-foto itu. Dia melihat Bima, anaknya. Bima memakai jas bagus, tertawa digendong Adrian. Bima terlihat sangat mirip dengan Adrian sekarang, seolah DNA Raka telah terhapus dari wajah anak itu. Bima? Raka terbatuk-batuk parah. Dadanya sesak. Rasa sakit fisik akibat demam tidak sebanding dengan rasa sakit di hatinya. Penyesalan itu membunuhnya perlahan. Dia membayangkan, seandainya dia setia, seandainya dia tidak tergoda Sinta. Malam ini, pasti dia yang berdiri di samping Alia. Dia yang menikmati kemewahan itu. Dia yang dihormati sebagai suami CEO. Tapi, seandainya, tidak pernah mengubah kenyataan. Kenyataannya, dia sendirian, sakit, miskin, dan dilupakan. Alia sudah terbang tinggi bagaikan Raja Wali, sementara dia hanyalah cacing yang menggeliat di tanah basah. Kembali ke ballroom hotel. Pesta telah usai. Para tamu sudah pulang membawa kenangan indah. Aku dan Adrian berdiri di balkon kamar Presidential Suite Hotel itu. Angin malam meniup lembut gaun tidur sutraku. Capek? Tanya Adrian sambil memelukku dari belakang, dagunya bertumpu di bahuku. Sedikit, tapi bahagia, jawabku. Besok kita ke Maldives ya. Private island. Nggak ada HP, nggak ada kerjaan. Cuma kita berdua, bertiga sama Bima, kata Adrian. Aku berbalik, melingkarkan tanganku di lehernya. Terima kasih, suamiku, ucapku. Terima kasih kembali, istriku. Di bawah sinar bulan, kami bahagia. Menutup lembaran kelam masa lalu dan membuka lembaran baru yang penuh cahaya. Aku, Alia, pernah hancur berkeping-keping. Tapi aku menolak untuk tetap hancur. Aku menyusun kembali kepingan diriku dengan emas, menjadi bejana yang lebih indah dan kuat dari sebelumnya. Dan malam ini adalah buktinya. Bahwa pengkhianatan mungkin bisa melukai, tapi harga diri dan ketulusan hati akan selalu menang pada akhirnya. 1 tahun setelah pernikahanku dengan Adrian, Gedung Nusantara Tower menjulang tinggi membelah langit Jakarta. Hari ini adalah hari ulang tahun perusahaan Nusantara Group yang ke-50.
Sebagai istri CEO, aku tentu saja hadir mendampingi Adrian. Pesta diadakan di hall lantai 30. Suasana sangat meriah. Para direksi, komisaris, dan karyawan berkumpul menikmati hidangan lezat dan musik jazz yang elegan. Aku berdiri di samping Adrian, memegang gelas jus jeruk, sesekali tertawa menanggapi lelucon dari salah satu investor asing. Sayang, aku mau ke toilet sebentar ya, bisikku pada Adrian. Mau ditemani? Tanyanya protektif. Nggak usah, cuma sebentar. Kamu lanjut ngobrol saja sama Pak Tanaka. Aku melangkah anggun menuju lorong yang mengarah ke toilet VIP. Namun, di tengah jalan, ujung gaunku yang panjang tersangkut sedikit di pot bunga besar. Oh, maaf, Bu. Biar saya bantu, seru seorang petugas kebersihan, OB, yang kebetulan sedang mengepel lantai di dekat situ. Pria itu buru-buru meletakkan kain pelnya, berlutut untuk melepaskan ujung gaunku yang tersangkut. Dia memakai seragam cleaning service berwarna biru muda yang sedikit kusam, dengan topi yang menutupi sebagian wajahnya. Terima kasih, Pak, ucapku ramah. Sama-sama, Bu. Hatta? Ucapan pria itu terhenti saat dia mendongak dan melihat wajahku. Mataku dan matanya bertemu. Waktu seakan berhenti berputar. Suara musik jazz di kejauhan seolah lenyap, digantikan oleh detak jantungku yang sempat tersentak kaget, namun segera kembali normal. Wajah itu, meski kini lebih tua, lebih kurus, dan kulitnya lebih hitam karena terbakar matahari, aku masih mengenalinya. Raka, mantan suamiku. Raka mematung dalam posisi berlutut di kakiku. Matanya membelalak lebar, dipenuhi rasa kaget, malu, dan hancur yang luar biasa. Bibirnya gemetar, tapi tak ada suara yang keluar. Dia melihatku, Alia yang dulu dia sia-siakan, kini berdiri menjulang di hadapannya, cantik, wangi, dan berbalut kemewahan, sementara dia hanyalah seorang OB yang membersihkan jejak langkahku. Raka? Tanyaku pelan. Nada suaraku bukan lagi kemarahan, melainkan ketidakpercayaan yang datar. Raka buru-buru menunduk, menyembunyikan wajahnya dengan topi. Tubuhnya gemetar hebat. Rasa malunya begitu besar hingga dia berharap lantai marmer itu membelah dan menelannya hidup-hidup. Bu, maaf saya lancang. Gumamnya dengan suara serak yang kuhafal. Dia berusaha bangkit dan mundur, tapi kakinya tersandung ember pelnya sendiri. Brat. Air pel kotor tumpah membasahi lantai dan sedikit memercik ke sepatu Christian Louboutin milikku. Ya ampun. Maaf, Bu. Maaf. Raka panik luar biasa. Dia buru-buru mengambil kain lap kotor dari saku celananya, hendak mengelap sepatuku. Tangan kasar dan berdaki itu mendekat ke kakiku yang bersih. Berhenti, kataku tegas. Raka membeku. Tangannya menggantung di udara. Dia mendongak, matanya berkaca-kaca. Di sana, aku melihat sisa-sisa kesombongan Raka yang dulu telah musnah tak berbekas. Yang tersisa hanya pria patah arang yang dikalahkan oleh hidup. Nggak usah dibersihkan. Nanti saya minta asisten saya, kataku sambil memundurkan kaki selangkah. Aku tidak sudi disentuh, bahkan sepatuku pun tidak sudi disentuh oleh kain lap kotor itu. Bisik Raka lirih, air mata jatuh ke pipinya yang tirus. Kamu bahagia? Pertanyaan itu terdengar sangat menyedihkan. Aku menatapnya lekat-lekat. Sangat. Aku punya suami yang menghormatiku, anak yang menyayangiku, dan hidup yang tenang. Doamu agar aku mendapat pengganti yang lebih baik, sepertinya dikabulkan Tuhan dengan cara yang berlebihan. Raka tertunduk, bahunya berguncang menahan tangis. Aku nyesel, Al. Sumpah demi Allah aku nyesel. Hidupku hancur. Sinta ninggalin aku. Aku diusir dari kontrakan. Aku cuma bisa kerja begini buat makan. Dia mencoba meraih simpatiku, taktik lama yang sudah basi. Itu pilihanmu, Raka, potongku dingin. Kamu memilih selimut Sinta daripada rumah kita. Kamu memilih nafsu sesaat daripada kesetiaan seumur hidup. Ini bukan nasib buruk, ini konsekuensi. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki mendekat. Sayang, kop lama? Semuanya oke? Adrian muncul dari tikungan lorong. Dia melihat genangan air dan OB yang berlutut menangis di depanku. Adrian mendekat, merangkul pinggangku protektif. Ada masalah?
Petugas ini mengganggumu? Tanya Adrian tegas, menatap tajam ke arah Raka. Raka semakin menciut. Dia melihat Adrian, bos besar pemilik gedung ini, suami baru Alia yang jauh lebih segalanya darinya. Raka merasa kerdil, seukuran debu. Nggak ada apa-apa, Mas, jawabku santai, tersenyum pada Adrian. Bapak ini cuma nggak sengaja numpahin air. Dia lagi bersihin. Aku menatap Raka untuk terakhir kalinya. Bersihkan yang bersih ya, Pak. Lantai ini mahal, kataku penuh makna ganda. Aku membalikkan badan, menggandeng lengan Adrian. Yuk, Mas, kita balik ke pesta. Kami berjalan menjauh. Aku tidak menoleh lagi. Di belakangku, aku mendengar isak tangis Raka yang pecah, bercampur dengan suara kain pel yang digosokkan ke lantai dengan putus asa. Momen itu adalah penutup yang sempurna. Aku tidak perlu membalas dendam dengan cara kotor. Melihatnya berlutut membersihkan sisa kotoran di hadapanku, sementara aku berjalan menuju kebahagiaan, adalah pembalasan terbaik yang disiapkan semesta. Dan Sinta? Kabar terakhir yang kudengar dari grup arisan lama, Sinta kini menjadi buronan pinjaman online. Dia terlilit hutang puluhan juta demi gaya hidup yang tak sanggup dia biayai. Wajahnya rusak karena suntik silikon murah, dan dia hidup berpindah-pindah dari satu kosan kumuh ke kosan kumuh lainnya, dikejar-kejar debt collector. Raka dan Sinta, dua orang yang dulu bersekongkol menghancurkan hidupku, kini saling hancur tanpa perlu kusentuh. Mereka menuai badai yang mereka tabur sendiri. Malam itu, pesta berakhir indah. Aku, Adrian, dan Bima pulang ke rumah kami. Di dalam mobil, Bima tertidur lelap di pangkuanku. Adrian menyetir sambil menggenggam tangan kiriku, sesekali mencium punggung tanganku. Kamu tadi kenapa senyum-senyum sendiri pas keluar dari toilet? Tanya Adrian penasaran. Aku menatap jalanan Jakarta yang gemerlap. Cuma sadar satu hal, jawabku. Apa itu? Bahwa Tuhan itu penulis skenario terbaik. Dia mematahkan hatiku dulu, supaya aku bisa ketemu kamu. Dan dia membiarkan mereka tetap hidup, supaya mereka bisa melihat betapa bahagianya aku tanpa mereka. Adrian tersenyum, mengeratkan genggamannya. Aku cinta kamu, Alia. Aku juga cinta kamu, Adrian. Mobil kami melaju menembus malam, membawa kami pulang ke rumah yang sesungguhnya. Rumah yang dibangun bukan dari batu bata, tapi dari kesetiaan, kejujuran, dan cinta yang tulus. Dan di belakang sana, di masa lalu yang sudah tertutup rapat, biarkanlah para pengkhianat membusuk dalam penyesalan abadi mereka.